Renungan Harian Jumat 24 Juli 2020. Pekan Biasa ke-16. Orang yang mendengar sabda dan mengerti menghasilkan buah. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yeremia bab 3 ayat 14-17 dan bacaan Injil dari Matius bab 13 ayat 18-23. Saudara-saudariku terkasih, ada dua orang pemuda, Agus dan Remi, dari pedalaman Kalimantan merantau di kota Jakarta. Di Jakarta, mereka melamar dan diterima di sebuah perusahaan swasta yang memproduksi tepung. Mereka diberi gaji sesuai UMR. Ketika bekerja, Agus dan Remi dipisahkan. Agus di bagian produksi, sedangkan Remi di bagian gudang. Selama bekerja, pimpinan perusahaan memberi penilaian. Remi dinilai sangat ulet, disiplin, dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Maka ia diberi tanggung jawab khusus untuk menjabat kepala gudang. Sedangkan Agus dinilai kurang serius dan sangat terpengaruh dengan teman-temannya. Bahkan pernah mereka ditegur oleh pimpinan karena mereka selalu terlambat dan tidak serius dalam pekerjaan, sehingga menimbulkan penurunan produksi dalam perusahaan itu. Ia tetap menjadi karyawan biasa. Orang yang ulet, disiplin, dan bertanggung jawab menghasilkan buah kepercayaan. Umat beriman yang terkasih. Bagian terakhir dari perumpamaan Yesus tentang penabur, Yesus menampilkan 4 kategori pendengar sabda Allah. Pendengar sabdanya. Pembagian kategori yang menjadi lahan dan hasil dari sabda itu didasari oleh sikap dan daya tangkap para pendengarnya. Ada 4 kategori, yakni pertama, pendengar yang mendengar sabda Allah, tetapi tidak mengerti karena digoda oleh si jahat. Jenis pendengar ini memiliki hati dan iman yang masih ditutupi dan dikuasai oleh godaan yang jahat. Tidak ada gerak batin dari pendengar kepada Tuhan. Pendengar yang mendengar sabda Allah dengan semangat, tetapi tidak berhati dan bertahan, karena penindasan dan penganiayaan oleh tangan firman, ia menjadi murtad. Inilah gambaran orang yang memiliki hati dan iman yang dangkal. Tidak ada militansi untuk mempertahankan imannya. Imannya kepada sabda Allah menjadi pudar bila ada kesulitan yang melanda atau menimpa. Inilah benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu. Ketiga, pendengar yang mendengar sabda Allah dengan semangat, tetapi karena dihimpit oleh kekhawatiran dan tipu daya kekayaan, sehingga tidak menghasilkan buah. Gambaran orang yang memiliki hati dan iman yang sangat dipengaruhi oleh godaan-godaan duniawi, yang menutup hati dan mata imannya untuk melaksanakan sabda Allah, yang mengutamakan harta atau kekayaan daripada sabda Tuhan itu sendiri, yang hanya mengandalkan egonya daripada bantuan Tuhan dan sesama. Inilah benih yang ditaburkan di semak duri. Keempat, pendengar yang mendengar sabda Allah dengan baik dan mengerti sabda itu sehingga menghasilkan buah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Gambaran orang yang memiliki hati dan iman kepercayaan yang kuat dan subur karena sabda Allah. Orang yang memiliki semangat militansi yang tinggi
akan imannya. Orang yang lebih mengutamakan dan taat pada sabda Allah daripada godaan-godaan duniawi. Hasilnya adalah imannya menjadi subur dan berkembang. Inilah tipe benih yang ditaburkan di tanah yang subur. Saudara-saudariku terkasih, diri kita adalah lahan sabda Allah. Kita diberi karunia untuk melihat, mendengar, mengerti, dan merasakan sabda Allah itu. Sejak kecil kita sudah dipersiapkan untuk memahami dan mendalami misteri kerajaan surga melalui berbagai macam pengajaran, katekese, maupun usaha kita sendiri. Bila kita mau menjadi lahan sabda Allah yang subur, kuncinya adalah keterbukaan diri untuk mendengar dan mengerti sabda Allah itu sendiri. Saat ini, kita berhadapan dengan banyak tantangan dan godaan dunia. Kita sungguh dipengaruhi oleh dua tawaran, mau mendengar dan mengikuti tawaran dan ajakan dunia, atau mau mendengar dan mengikuti ajakan dan tawaran sabda Allah itu sendiri. Dalam situasi ini, kita tidak hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan bantuan iman akan Allah. Kita mohon kepada Roh pengetahuan untuk membuka mata hati dan pikiran kita untuk mendengar dan mengerti sabda Allah itu sendiri. Dialah yang akan menjadi pedoman hidup kita. Ingat, orang yang mendengar dan mengerti sabda Allah akan menghasilkan buah.